Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Saada dari Prodi Manajemen Kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. Apa saja sih 4 asumsi dasar itu? Yang pertama yaitu kelengkapan atau completeness. Nah, prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan yang disukainya, di mana individu dihadapkan di antara dua keadaan. Kemudian yang kedua yaitu transitivitas atau transitivity. Prinsip ini menerangkan konsistensi konsumen dalam memutuskan atau menentukan alternatif dalam pilihan beberapa produk ya. Kemudian yang ketiga itu asumsi lebih baik berlebihan daripada kurang. The more is the better. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwa apabila seorang konsumen mengonsumsi lebih banyak barang, maka kepuasan konsumen tersebut akan meningkat. Kemudian asumsi yang keempat yaitu mengurangi tingkat marginal substitusi, diminishing marginal rate of substitution. Prinsip ini berarti bahwa kurva indifference adalah cembung dan kemiringan indifferent kurva meningkat menjadi kurang negatif saat kita bergerak ke bawah di sepanjang kurva. Nah, pada kurva indifference ini kenapa sih tidak dapat saling berpotongan? Gambarnya seperti ini ya teman-teman, kurva indifferent yang tidak berpotongan. Kurva indifferent itu atau indifference curve merupakan sebuah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi serta memberi tingkat kepuasan sama. Apa sih dua kurva indifferent tidak saling berpotongan? Karena kurva indifferent yang tinggi akan menggambarkan tingkat kepuasan yang tinggi pula. Sehingga apabila ada dua kurva yang berpotongan, maka kombinasi antara barang X serta Y yang sama jumlahnya akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat marginal substitusi. Marginal rate of substitution atau MRS atau tingkat marginal substitusi adalah tingkat di mana konsumen bersedia untuk mengorbankan satu barang untuk mendapatkan lebih banyak barang lain tetapi tetap memiliki kepuasan atau utilitas yang sama. Mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal? Karena ketika konsumen dihadapkan pada dua pilihan macam barang dengan kendala anggaran tertentu, tentunya konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya dengan pengeluaran yang seminimal mungkin. Sehingga kepuasan maksimum untuk dua macam barang akan tercapai jika rasio antara tambahan kepuasan dengan harga dari barang yang satu adalah sama dengan rasio antara tambahan kepuasan untuk harga barang yang lain. Selanjutnya yaitu kita akan melihat atau membahas bagaimana sih perbedaan fungsi produksi jangka pendek, fungsi produksi jangka panjang. Nah, pada pengertian jangka pendek dan jangka panjang, kita tidak menemukan dimensi waktu yang spesifik seperti 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Sebab pada proses produksi dan biaya produksi bukan merujuk waktu spesifik. Yang ada justru periode waktu yang muncul karena adanya kriteria keadaan tertentu terjadi. Apa sih perbedaan dari fungsi produksi jangka pendek dan jangka panjang ini? Pada produksi jangka pendek, ini memiliki skala produksi yang tetap, sedangkan pada produksi jangka panjang, semua input yang digunakan untuk produksi dianggap sebagai input variabel. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pada produksi jangka pendek menggunakan input tetap sehingga menimbulkan biaya tetap atau fixed cost. Penggunaan input variabel akan menimbulkan biaya variabel atau variable cost. Nah, sedangkan pada fungsi produksi jangka panjang, semua input produksi bersifat variabel. Dengan demikian, dalam jangka panjang, penggunaan input untuk produksi akan dianggap menimbulkan biaya variabel.
Pembahasan selanjutnya itu mengenai ceteris paribus. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya kalau mendengar ceteris paribus ini. Apa sih ceteris paribus itu? Ceteris paribus adalah sebuah peribahasa Latin yang artinya with all other thing equal atau ketika semua kondisi lainnya sama. Artinya, ketika seorang mengatakan ceteris paribus, maka diasumsikan semua variabel lain dianggap konstan. Ceteris paribus adalah asumsi sebuah kondisi di mana faktor lain selain faktor yang diteliti dianggap konstan alias tidak berubah. Nah, contoh penggunaan ceteris paribus itu bagaimana? Penggunaan ceteris paribus misalkan dalam analisis permintaan ya. Ini jika harga turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat dengan asumsi ceteris paribus. Artinya tidak ada ini ya perubahan di kondisi yang lain. Kondisi lainnya tetap. Kemudian contoh yang kedua itu pada penggunaan ceteris paribus dalam analisis penawaran. Semakin mahal harga suatu produk, maka semakin tinggi pula penawaran produk tersebut dengan asumsi ceteris paribus. Ya, asumsi bahwa semua kondisi di mana faktor yang ini diteliti itu dianggap sama semua, ya. Tidak ada yang berubah. Ada pertanyaan, mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Biaya marginal atau marginal cost adalah kenaikan dalam total biaya yang dihasilkan dari tambahan produksi satu unit output. Pada pengertian biaya marginal tersebut, yang perlu diingat adalah marginal cost mencerminkan berubahnya biaya variabel karena menambah satu output. Yang dilihat dari perubahan variabel cost ini yaitu besarnya perubahan atau tambahan biaya yang muncul dari penambahan satu output tambahan. Kondisi menurunnya kurva MP atau marginal ini ya biaya ini karena kita menganggap produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ada keterbatasan skala produksi yang bisa dihasilkan. Input tetap dianggap tidak bisa dirubah dalam jangka pendek dan yang bisa ditambah atau dikurangi hanya input variabel. Oleh karenanya, kurva MP mengalami penurunan karena penggunaan input atau seperti mesin tidak bisa ditambah. Konsekuensinya, biaya input juga menjadi lebih mahal saat kurva MC mengalami kenaikan. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapatkah disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Kurva isokuan memiliki artian jika semua faktor produksi yang digunakan secara efektif bisa menghasilkan output yang maksimal. Contoh faktor produksinya adalah modal, tenaga kerja, bahan pembuatan, dan lain sebagainya. Ciri utama dari kurva isokuan adalah melengkung dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan jika semakin ke atas atau ke kanan garis kurvanya, berarti tingkat output akan semakin tinggi. Jadi, kurva isokuan ini tidak dapat disebut memiliki kemiringan ke atas ya, karena kurva isokuan berbentuk cembung. Kurva isokuan ini tidak boleh menyentuh sumbu X atau Y pada grafik. Selanjutnya yaitu ada contoh soal ya, asumsi kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Dengan permintaan QD sama dengan 1.600 dikurangi 125P. Untuk penawarannya yaitu QS sama dengan 440 ditambah 165P. Pertanyaan pertama, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Dengan rumus QD sama dengan QS ya. Kalau kita menghitung keseimbangan pasar, maka dimasukkan ke dalam rumus QD sama dengan QS. Coba kita aplikasikan. QD-nya adalah 1.600 dikurangi 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Sehingga didapatkan hasil P-nya adalah 4. Nah, ketika hasil P-nya sudah diketahui 4, maka QD-nya adalah 1.100. Kemudian pertanyaan kedua, hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand
pada saat keseimbangan. Nah, rumusnya adalah untuk elastisitas permintaan ini adalah delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Artinya sama dengan B dikali P per Q. B-nya adalah min 125 dikali 4 per 1100. Jadi hasilnya elastisitas permintaannya adalah min 0,45. Kemudian elastisitas penawarannya berapa? Nah, kita masukkan ke dalam rumus elastisitas penawaran ini, yaitu delta Q dibagi delta P dikali P per Q. IS-nya adalah B kali P per Q. Ya, didapatkan IS-nya adalah 165 dikali 4 dibagi 1100. Hasilnya IS-nya atau elastisitas penawarannya adalah 0,6. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan arti price elasticity of supply dan price elasticity of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar Rp4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Jawabannya adalah elastisitas permintaan untuk pakaian tadi kita sudah dapat ya, min 0,45, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga besar 1%, maka akan terjadi penurunan kuantitas pakaian yang diminta sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian tadi kita dapatkan 0,6 ya, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan pula pada kuantitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi Rp4,5 per unit, maka jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 1.182,5 unit. Sedangkan jumlah permintaannya adalah 1.037,5 unit. Sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supply. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana sih hitung berapa besar excess supply atau excess demand-nya dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Jawabannya adalah pada saat harga pakaian menjadi Rp4,5, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaian. Besar excess supply tersebut adalah 145 unit. Ini hasil dari selisih kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Materi berikutnya yaitu mengenai teori perilaku produsen. Nah, ini ada kolom ya di sini. Kita coba nanti melihat kolomnya, yaitu mengenai ini ya, menghitung total output, marginal product, average product ya. Nah, nanti kita akan melihat apakah terjadi the law of diminishing return pada tabel ini. Maka kita langsung menghitungnya ya. Jawabannya adalah untuk menghitung total output ya, yaitu dengan ini ya, TO adalah produksi total, K adalah barang modal, dan L adalah tenaga kerja. Selanjutnya, untuk menghitung marginal produk dapat dirumuskan dengan MP sama dengan delta TP atau TO ya, delta total output dibagi delta L. L ini tenaga kerja. Kemudian untuk menghitung produksi rata-rata atau average product, yaitu dengan TO dibagi L. TO ini adalah total output, L-nya adalah tenaga kerja. Nanti kita terapkan di slide berikutnya ya untuk rumus-rumus ini, supaya tabelnya bisa kita lengkapin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja coba membahasnya. Yang pertama yaitu kita lihat dulu tabel yang di atas ya, yang ditanyakan yang untuk poin A ini yang ditanyakan adalah marginal product dari diketahuinya tenaganya 1, total outputnya 1000. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat kalau tenaganya tidak ada atau 0, berarti total outputnya pun 0. Sehingga marginal produknya sudah bisa dilihat langsung ya. Marginal produknya adalah delta TP dibagi delta L. Nah, jadi didapatkan 1000 dibagi 1 sama dengan 1000.
Kita langsung lihat ke tabel yang di bawahnya ya. Jawabannya adalah 1000. Kemudian pertanyaan yang B yaitu average produknya untuk tenaga 1, kemudian total outputnya 1000, maka untuk average produknya adalah 1000. Jadi satu orang bisa menghasilkan 1000 produk ya. Kemudian untuk yang C yang ditanyakan adalah total output. Ketika yang diketahui hanya tenaganya 2 dan average produknya 600. Untuk menghitung TO ini adalah AV dikali L ya. TO ini AV dikali L. Ya, AV-nya berapa? AV-nya 600, L-nya tenaga kerjanya berapa? 2, jadi 600 dikali 2 yaitu 1200. Ketika tenaganya 2 orang, dia menghasilkan produk 1200. Nah, kita jawab pertanyaan D. Yang D yang ditanyakan yaitu marginal produk dari tenaganya 2, total outputnya 1200, average produknya 600, didapatkan berapa marginal produknya? Marginal produknya yaitu 1200 dikurangi 1000 dibagi 2 dikurangi 1. Ya, delta total output dibagi delta labor atau tenaga kerja, yaitu 200 dibagi 1 hasilnya adalah 200. Jadi jawaban D adalah 200. Kemudian untuk E yang ditanyakan adalah total output, tapi yang diketahui adalah marginal ya. Marginal produknya yang diketahui sama jumlah tenaga kerjanya ditambah jadi 3. Nah, kita terapkan pada rumus marginal produk sama dengan delta total output dibagi delta labor atau tenaga kerja. Kita masukkan MP-nya berapa? 700. Dimasukkan ke dalam rumus, 700 sama dengan TO2. Ini TO2 dikurangi TO1-nya adalah 1200 dibagi L2 dikurangi L1. Nah, hasilnya adalah TO sama dengan 700 ditambah 1200. Jadi MP-nya adalah 1900. Maaf, TO-nya adalah 1900. Kemudian pertanyaan ke-6 atau F, yaitu yang ditanyakan adalah AV, average product. Nah, untuk rumus AV ini sama dengan TO dibagi L. TO-nya diketahui 1900, tadi jawaban yang E ya. Kemudian dibagi L-nya berapa? Tenaganya 3. Jadi average product ketika karyawannya 3 atau tenaga kerjanya 3, average produknya adalah 633 karena tadi produk yang dihasilkannya adalah 1900. Kemudian yang G ini ada di kolom keempat ya, marginal produk kolom keempat, ketika tenaga kerjanya 4, terus total outputnya 2100, yang ditanyakan marginal produknya berapa? Marginal produknya yaitu ketika tenaga kerjanya 4 adalah 2100 dikurangi 1900 dibagi 4 dikurangi 3. Nah, jadi hasilnya adalah 200 dibagi 1 yaitu 200. Jadi marginal produk ketika karyawannya 4 dan ketika TO-nya 2100 maka NP-nya adalah 200. Nah, sebelahnya adalah H. Yang ditanyakan adalah average produknya. Average produk untuk karyawan 4, TO-nya 2100 ya. MP-nya 200. Nah, ini ketika karyawan 4 tapi produknya yang dihasilkan 2100, maka average produknya adalah 525. Jadi 2100 dibagi 4. Jadi satu orangnya memproduksi 525. Yang I yaitu kolom kelima yang ditanyakan adalah total outputnya. Total outputnya berapa nih? Yang diketahui marginal produk. Marginal produknya 400. Jadi kita masukkan ke dalam rumus marginal produk dulu, yaitu marginal produk sama dengan delta TP dibagi DL. Nah, 400 sama dengan TO2 dikurangi 2100. 2100 ini adalah TO1-nya. Kemudian dibagi 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah TO-nya adalah 2500. Jadi, dengan karyawan 5 orang, ini menghasilkan 2500 TO ya, total output. Nah, yang terakhir yaitu yang ditanyakan J. J ini yang ditanyakan adalah average product ya. Dengan karyawan 5, total outputnya tadi didapatkan 2500, sehingga untuk menghitung average produknya adalah AV sama dengan TO dibagi L.
TO-nya 2.500, karyawannya 5, jadi 2.500 dibagi 5 sama dengan 500. Jadi average produknya ketika 5 karyawan yaitu 500. Seperti tabel di bawah ini ya, sudah dimasukkan semua, yang tinta merah ini adalah hasil-hasilnya. Nah, dari penjelasan slide tadi sebelumnya yang mengenai average product, marginal product, total output itu, nanti kita akan menemukan apa itu sih the law of diminishing return. Nah, the law of diminishing return adalah konsep yang menyatakan bahwa setelah mencapai titik tertentu dengan penambahan input variabel, dalam kasus ini yaitu tenaga kerja ya, terhadap input tetap, akan terjadi penurunan produksi marginal. The law of diminishing return menyoroti peristiwa semakin mengecilnya nilai produk marginal, sehingga dikenal juga dengan istilah diminishing marginal product. Peristiwa yang bisa terjadi dalam melakukan produksi barang akan terjadi the law of diminishing marginal return pada saat setelah penambahan tenaga kerja kedua hingga kelima. Peristiwa penambahan tenaga kerja kedua hingga kelima tadi menggambarkan the law of diminishing return ya. Berdasarkan hukum the law of diminishing return ini menjelaskan bahwa penambahan tenaga kerja kedua hingga kelima akan terjadi penurunan produksi marginal. Penurunan produksi marginal berarti bahwa tambahan output yang dihasilkan dari penambahan tenaga kerja semakin kecil. Nah, penurunan tambahan output ini bukan karena disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang ditambahkan lebih buruk ya dari tenaga kerja sebelumnya. Tenaga kerja dalam kasus ini dianggap memiliki kapabilitas yang sama. Ingat kembali asumsi ceteris paribus yang kita gunakan. Berarti bahwa faktor di luar tenaga kerja tidak berubah. Dalam jangka pendek, input tetap, fixed input tidak berubah. Penggunaan input tetap sampai pada titik tertentu akan memiliki keterbatasan. Input tetapnya dianggap tidak berubah, tidak bertambah, sedangkan kapasitas tenaga kerja terus bertambah sehingga tidak sebanding. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi marginal karena adanya keterbatasan dalam input tetap. Sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa materi dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.